dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah jualah bersama-sama kita telah dapat membaca, melantunkan, menyimak serta mendengarkan dua ayat-ayat suci Al-Quran pada surah Ar-Ra'd pada surah ke-13, yaitu bersama kita mengawalinya dari ayat ke-30 sampai dengan ayat ke-31. Mudah-mudahan atas segala perjuangan, ikhtiar, kesabaran di dalam kita menyiapkan diri dan melaksanakan pembacaan ayat-ayat Allah ini, semoga Allah yang Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah bukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, maghfirah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan baiklah, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang kita dapati insya Allah melalui dua ayat yang kita baca di pagi hari ini, sebagaimana biasanya, alangkah baik dan eloknya apabila kita dapat menelusuri kembali pesan-pesan yang telah kita dapati di dalam ayat sebelumnya yang telah sama-sama kita baca pada hari Jumat kemarin, dan telah pula mendapatkan uraian dan penjelasannya yang disampaikan oleh guru kita Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Mudah-mudahan dengan kita bersama-sama menelusuri, mereview, mengulang kembali membaca pesan-pesan ini, semoga Allah semakin memantapkan segala makna yang telah kita dapatkan di dalam penelusurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah telah menyampaikan melalui ayat ke-26 sampai dengan ayat ke-29 bahwa Allah melapangkan rezeki dan menyempitkannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Mereka sudah bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah sebagian kecil dalam kehidupan akhirat. Betapa Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini memberikan motivasi kepada kita semuanya bahwa tugas kita di dalam kehidupan ini hanya berikhtiar semata, ikhtiar, ikhtiar, ikhtiar. Namun selebihnya segala sesuatu, ketentuan mengenai rezeki itu, Allah yang menetapkannya. Ketika kita beriman kepada Allah, tentunya kita mengimani pula asma-asma Allah. Allah Ar-Razzaq, Allah yang Maha Pemberi rezeki. Dan kemudian harus kita ingat pula bahwa rezeki itu tidak selalu dalam bentuk materi. Bahwa betapa sempitnya cara pandang kita, dan bahwa betapa terbatasnya ruang lingkup gerak dan perjalanan hati kita kalau seandainya kriteria rezeki itu hanya kita ukur segala sesuatu yang bersifat materi semata. Padahal sesungguhnya Bapak dan Ibu, dari segala sesuatu yang bisa kita lihat, lebih luas lagi yang tidak mampu kita lihat. Sebagaimana halnya kita memperhatikan fenomena alam semesta ini. Kita bisa melihat matahari, kita bisa melihat rembulan, atau boleh jadi kita bisa melihat pula bintang-bintang yang terlihat kecil berada dalam kejauhan itu. Namun sesungguhnya apa yang kita lihat itu hanya merupakan bagian yang sangat kecil dari kebesaran planet-planet Allah di muka bumi ini. Maka tidak sepatutnya kita terlalu mendewa-dewakan ataupun terpukau ketika kita mendapatkan rezeki dan anugerah secara materi. Atau sebaliknya, kita tidak perlu pula berduka, menjadi bersedih hati, ataupun galau kalau seandainya apa yang kita dapati tidaklah sebanyak yang dimiliki oleh orang lain. Dikarenakan Allah Maha Luas, Allah tidak hanya menjadikan kebahagiaan itu dengan keberadaan materi semata. Materi hanyalah merupakan salah satu penghias dalam kehidupan ini, dan apabila kita tidak mampu melihat dan menyikapi dengan sebaik-baiknya, justru akan menjadi petaka di dalam kehidupan ini. Dan begitu pun Allah mengingatkan kepada kita semuanya, mereka sudah bergembira dengan kehidupan dunia, yang terpaut ayat ini dengan keberadaan rezeki itu, padahal kehidupan dunia hanyalah sebagian kecil dalam kehidupan di akhirat. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, ketika kita benar-benar memantapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini segala sesuatu yang telah Allah hantarkan, dan termasuk ayat-ayat yang telah Allah sampaikan melalui Nabi Muhammad SAW, maka tidak sepatutnya Bapak dan Ibu kita terlalu terpukau dan mengantungkan diri kepada sesuatu yang kecil, melupakan sesuatu yang besar. Betapa kecilnya kehidupan dunia ini, termasuk segala materi yang berada di dalamnya, dibandingkan dengan Allah yang nyatakan itulah kehidupan akhirat nanti. Nah, begitupun kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Allah memberikan tuntunan kepada kita semuanya, dan kemudian mengingatkan kepada kita bahwa terdapat sikap dan perilaku pula dari sebagian anak manusia, dan semoga Allah jauhkan
sikap ataupun karakter ataupun cara berpikir bertindak ini dari kita semuanya, yaitu selalu menyampaikan dan tidak percaya dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan, termasuk segala tanda-tanda yang berada di dalam kehidupan ini, sebagaimana Allah contohkan betapa mereka menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, mengapa tidak diturunkan kepadanya suatu tanda mukjizat dari Tuhannya. Betapa mereka tidak memperhatikan, dikarenakan tertutup mata hati mereka, tidak melihat mereka bahwa mukjizat yang lebih besar lagi yang telah diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, itulah Al-Quran. Betapa mukjizat telah diberikan kepada Nabi dan Rasul terdahulu, tetapi pada umumnya mukjizat-mukjizat yang telah diberikan kepada Nabi dan Rasul terdahulu tersebut hanyalah berlaku pada masanya, yang tidak bisa kita lihat lagi pada masa kini. Namun mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW adalah mukjizat yang akan terus berlaku dan akan terus makin dibuktikan oleh setiap anak manusia yang melakukan pencarian di dalam kehidupannya. Maka dari itulah saya ingin sekali Bapak dan Ibu membacakan sebuah hadis Rasulullah SAW terkait dengan apa yang kita dapati di dalam ayat ke-27 ini. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tiada seorang nabi pun melainkan ia pasti diberi sesuatu mukjizat yang manusia mempercayainya. Dan apa yang diberikan kepadaku adalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadaku. Aku berharap aku adalah nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat. Nah, maka sesungguhnya Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, menyikapi atas apa yang kita sama-sama membaca dan mendengarkan dari hadis Rasulullah SAW, bukankah apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW ini semakin ke penghujung, semakin begitu banyaknya bukti-bukti yang telah dihadirkan di hadapan kita semuanya? Bukankah umat Nabi Muhammad SAW menjadi umat yang terbanyak, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dan akan terus semakin bertambah seiring dengan perjalanan waktu. Dan begitu banyak pula kemudian betapa banyaknya Allah memberikan hidayah kepada hamba-hambanya ketika mereka mendapati kebenaran dari apa yang telah disampaikan di dalam Al-Quran melalui temuan-temuan sains dan sebagainya di dalam kehidupan ini. Nah, baiklah kini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan keistiqomahan dalam iman dan Islam, dan kita pun mendapatkan kebahagiaan sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat ke-28 dan 29 kemarin, yaitu mereka yang beriman dan hatinya tenang karena ingat kepada Allah. Sungguh dengan mengingat Allah hati merasa tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Semoga kita menjadi bagian dari hamba Allah yang percaya bahwa kebahagiaan hakiki dalam kehidupan itu adalah kebahagiaan hati yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu berpikir, selalu berzikir tentang Allah, tentang ciptaan Allah, dan semakin mengantarkannya kedekatan kepada Allah. Alladzina amanu wa amilus solihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Mereka yang beriman dan berbuat baik, berbahagialah mereka, dan suatu tempat kembali yang indah. Kalau seandainya kita mendapatkan ucapan selamat berbahagia dari orang-orang yang berada di seputar kita, betapa menyenangkannya hati kita. Dan melalui ayat ke-29 ini yang mengucapkan selamat berbahagia itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semuanya. Tentunya yang berbahagia itu adalah orang-orang yang mengikuti atas apa yang telah Allah sampaikan pada ayat sebelumnya, bahwa kebahagiaan hakiki hanyalah ketika hati ini menjadi tentram karena merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, bersama-sama kini kita menelusuri dua ayat terakhir yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-30. Kadzalika arsalnaka fi ummatin qad halat min qabliha umamul litatlu alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman. Demikianlah kami utus engkau di tengah umat yang sebelum itu beberapa umat sudah berlalu, supaya engkau bacakan kepada mereka apa yang kami wahyukan kepadamu. Namun mereka mengingkari yang Maha Pemurah, Ar-Rahman. Katakanlah, Qul huwa rabbi la ilaha illahu. Maka katakanlah, dialah Tuhanku, tiada Tuhan selain dia.
alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya tempat kembali. Ayat ke-31. Walau anna Qur'anan sujurat bihil jibalu aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta. Jika ada sebuah Quran yang dengan itu gunung-gunung dapat digerakkan, atau bumi dapat dibelah, atau orang-orang mati dapat dibuat berbicara, tentu Quran inilah. Balillahul amru jami'a. Tetapi perintah atas segalanya ada pada Allah. Afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahul hadan nasa jami'a. Bukankah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki, tentu semua manusia diberinya petunjuk. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah. Tetapi orang yang kafir akan selalu ditimpa musibah karena perbuatan mereka sendiri atau terjadinya di dekat rumah mereka. Sampai datang janji Allah, hatta ya'tiya wa'dullah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, betapa Allah menegaskan kembali kepada kita semua pada hari ini melalui keberadaan ayat ke-30 ini, dan sebagaimana telah kita dapati pula di dalam surah-surah dan ayat yang sebelumnya. Allah telah hadirkan kepada kita semuanya kisah-kisah bagaimana para nabi dan rasul sebelumnya telah mengantarkan pesan-pesan Allah kepada kaumnya. Namun sangat sedikit dari mereka yang mempercayai apalagi mengikutinya, dan sebagian besar dari mereka mengingkarinya. Maka sebagaimana pula telah kita dapati dalam penelusuran ayat-ayat yang sebelumnya, bahwa bagaimana kemudian Allah pun telah menimpakan azab dan hukuman kepada mereka-mereka yang telah melakukan pengingkaran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada hari ini, Bapak dan Ibu, saya tertarik untuk menelusuri apa yang kita dapati dalam ayat ke-30 ini. Wahum yakfuruna birrahman. Mereka mengingkari yang Maha Pemurah. Mereka mengingkari Ar-Rahman. Kalau sana kita memperhatikan kata Ar-Rahman, Ar-Rahman adalah merupakan nama Allah. Dan kita bisa pun mendapati bahwa bagaimana salah satu surah yang terdapat di dalam Al-Quran menggunakan kata Ar-Rahman. Dan bahkan kita bisa mendapati pula bahwa pada ayat pertamanya pun Allah menggunakan kata Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih. Nah, kita bisa mendapati Bapak dan Ibu dalam hal ini kira-kira tuntunan apa saja yang bisa kita dapati melalui jendela kata Ar-Rahman ini sendiri. Bahwa di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, kita bisa mendapati ada Ar-Rahman sebagaimana yang kita dapati di dalam surah Al-Fatihah ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka kata Rahmani, Ar-Rahmani, sebagaimana kita dapati dalam ayat pertama pada surah Al-Fatihah, pada surat pertama itu ada Ar-Rahman, dan 33 kali Allah sebutkan itu di dalam Al-Quran. Dan selain itu Allah pun menyampaikan pula di dalam Al-Quran tidak hanya kata Ar-Rahmani sebagaimana kita dapati pada surah pertama dan ayat pertama itu, namun Allah pun menyampaikan pula kata Ar-Rahmanu yang terdapat pula 21 kali di dalamnya. Sehingga kalau seandainya kita mendapati bahwa bagaimana kata Ar-Rahmani dan kata Ar-Rahmanu itu sendiri terdapat sebanyak 54 kali disebutkan secara khusus di dalam Al-Quran. Namun dengan segala keterbatasan waktu yang kita miliki setiap pagi seperti ini, saya ingin mengerucut lebih dalam, Ibu sekalian tentunya. Kalau seandainya kita mendapati bahwa sebagian besar daripada mereka mengingkari Allah yang Maha Pengasih itu. Allah sudah mengasihi kita, berbuat kasih dan sayang kepada kita. Namun masih juga manusia mengingkarinya. Nah, sehingga yang perlu kita ketahui adalah bagaimana sesungguhnya hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih yang dicintai oleh Allah itu sendiri. Maka Allah menyampaikan hal ini untuk kita semuanya, untuk menjadi perhatian kita. Terdapat pada surah ke-25, Bapak dan Ibu. Pada surah ke-25 ayat ke-63, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
wa ibadur rahman wa ibadur rahman wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haunau wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka hanya mengucapkan salam. Dan kelanjutannya, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Tuhan mereka dengan sujud dan berdiri. Walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Dan orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan hamba dari Allah yang Maha Pengasih itu adalah, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih adalah orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula mereka kikir, dan di antara keduanya secara wajar. Dan Allah sampaikan kembali, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsal lati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapakah hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu? Maka Allah tambahkan kriterianya untuk kita. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Dan barang siapa melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat hukuman yang berat. Namun Allah menyampaikan pula sebagai pegangan bagi kita bahwa betapa banyak kelemahan, kebodohan, kelalaian, dan dosa pula yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Allah Maha mengetahui akan hal ini. Maka Allah sampaikan, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Maka kepada orang-orang yang telah melakukan perbuatan-perbuatan yang disebutkan pada ayat ke-68 tadi itu, yaitu orang yang mempersekutukan Allah, orang yang melakukan pembunuhan tidak ada alasan, dan orang yang melakukan perbuatan zina itu sendiri, maka selain mereka mendapatkan hukuman yang berat dan akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan akan kekal di dalam azab itu dalam keadaan terhina. Namun Allah memberikan jalan keluarnya, illa man taba wa amana wa amila amalan shalihan. Kecuali orang yang bertaubat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan bahkan Allah genapkan dengan wa man taba wa amila shalihan fa innahu yatubu ilallahi mataba. Dan barang siapa bertaubat dan mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Dan Allah sampaikan kembali, seperti apa lagi orang yang benar-benar menjadi hamba dari Ar-Rahman itu? Walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Yaitu, dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Dan Allah sampaikan kembali, walladzina idza dzukiru biayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha summa wa umyana. Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidak bersikap sebagai orang-orang yang tuli dan buta. Dan kemudian walladzina yaquluna rabbana
hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Maka ibadur rahman, hamba dari Allah yang Maha Pengasih itu ditambahkan lagi oleh Allah, dan adalah orang-orang yang selalu sedang dan akan berkata, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan suami atau istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Maka Allah pun menyampaikannya, mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Mereka kekal di dalamnya. Surga itu sebaik-baik tempat menetap dan tempat kediamannya. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu dengan kita menelusuri melalui jendela kata Asma Allah Ar-Rahman yang terdapat di dalam ayat ke-30 ini, kita bukan dan dijauhkan sejauh-jauhnya sampai dengan anak keturunan kita semuanya dari bagian orang-orang yang kufur kepada Ar-Rahman, orang-orang yang kufur kepada Allah yang Maha Pengasih. Dan sebaliknya, semoga kita termasuk di dalam kelompok hamba-hamba Ar-Rahman sebagaimana yang kita dapati pada ayat ke-63 sampai dengan ayat ke-76 yang telah sama-sama kita baca pada surah Al-Furqan itu. Amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa bagaimana kita bisa mendapati di dalam ayat ke-31, Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan perumpamaan-perumpamaan untuk kita semuanya di dalam menjelaskan pesan-pesannya, terutama pesan-pesan tauhidnya. Kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana Allah menggunakan kata jibal banyak sekali di dalam Al-Quran, dan Allah jadikan jibal yang berarti gunung itu sebagai salah satu tanda, sebagai salah satu simbol untuk dapat kita merenungkan segala keberadaan di dalamnya. Sebagaimana kita bisa mendapati ketika hamba Allah diizinkan Allah dan diberikan kemudahannya untuk melakukan penelusuran dan pentadaburan, bagaimana kemudian kita bisa mendapati, termasuk diantaranya para ilmuwan menemukan bahwa sesungguhnya sebagaimana telah Allah sampaikan dalam firman-Nya bahwa gunung-gunung yang kita lihat tegak berdiri kokoh itu sesungguhnya mereka bergerak dan berjalan dan bergerak dan berpindah seperti halnya awan-awan yang bergerak di atas langit itu. Dan betapa kemudian Bapak Ibu sekalian hal ini barulah ditemukan belum lama ini akan hal ini, dan ternyata semuanya sudah dinyatakan di dalam Al-Quran. Nah, semoga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk bagian dari hamba-hamba Allah yang Allah berikan kemudahan dan kemantapan untuk menjadikan segala sesuatu yang dihadirkan di seputar kita semakin memantapkan keimanan kita, bukan dengan melakukan mengada-ada, dengan mempertanyakan segala sesuatu, padahal kita sendiri tidak pernah secara sungguh-sungguh menelusuri pesan-pesan yang dihadirkan di dalam firman-firman dan pesan-pesan yang Allah hadirkan untuk kita semuanya. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, demikian Bapak dan Ibu yang dapat sama-sama kita telusuri pada pagi hari ini. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, kata, dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, dengan segala keterbatasan yang kita miliki, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan tuntunannya kepada kita semuanya, membukakan pintu rahmat barokah dan hidayahnya bagi kita semuanya. Semoga melalui setiap huruf, setiap kata, dan ayat ini Allah bukakan pintu rahmat barokah dan hidayah untuk kita semuanya, dan terus menjadi cara kita juga memohon kepada Allah, semoga Allah membukakan pintu ampunan dan taubat bagi kita semuanya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, sesungguhnya tidak ada ilmu pada kita semuanya kecuali hanya atas apa yang Allah izinkan, atas apa yang Allah berikan, dan apa yang Allah amanahkan, dan apa yang Allah pinjamkan kepada kita semuanya. Sesungguhnya hanya Allah yang Maha mengetahui, dan hanya Allah pula yang Maha bijaksana. Nah, demikian Bapak dan Ibu, mohon maaf lahir dan batin